Jumpa kembali di MDT Jeremy, Version of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya percaya Tuhan tidak di jiwa saja, tapi harus kenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Nah ini kalau saya coba jiwa ini saya ganti menjadi pikiran, perasaan, kehendak kita. Jadi percaya Tuhan tidak hanya di pikiran, perasaan, dan kehendak kita saja. Itu namanya jiwa teman-teman. Tapi percaya Tuhan itu harus mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Nah itu baru namanya percaya teman-teman. Percaya yang benar gitu. Nah ini saya coba kutip dari kitab Yohanes, teman saya dapat impresi di kitab Yohanes pasal 20 ayatnya 1 sampai 18 teman-teman. Nah ini saya coba baca, kalau bisa saya universalkan, saya langsung universalkan aja teman-teman. Di sini judul paragrafnya itu kebangkitan firman Tuhan teman-teman. Kebangkitan firman Tuhan itu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Yesus telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus, murid yang lain itu ke kubur gitu. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi muridnya yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain yang sudah tergulung gitu. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ini cerita Yesusnya teman-teman, Yesus bangkit gitu. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menunjuk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring gitu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Yesusku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan gitu. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus gitu. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Ya, Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan Yesus itu, dia itu, supaya aku dapat mengambilnya. Jadi kebangkitan Yesusnya seolah-olah bangkit, tapi Maria sebagai ibunya tidak tahu bahwa itu Yesus, dianggapnya yang jaga pekuburan aja gitu. Jadi ditanya di mana katanya Yesus, dicariin gitu. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, artinya Rabuni artinya guru gitu teman-teman. Jadi Yesus berkata kepadanya Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni. Maria baru sadar bahwa Yesus yang memanggil, bukan tukang kuburan itu, penjaga kuburan itu gitu. Dia panggil Rabuni. Jadi meskipun Maria ini bukan Maria ibunya ya, berarti Maria Magdalena ya, berarti bukan ibunya. Maria Magdalena ini ya biasanya nyebut Yesus itu Rabuni, berarti gurunya gitu. Nah si Maria Magdalena ini nggak ngerti bahwa Yesus itu telah bangkit, dan yang jaga kubur itu dianggapnya ya yang penjaga kubur, padahal itu Yesus yang sudah bangkit. Dan Maria biasa memanggil si Yesus ini adalah Rabuni, guru gitu. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Tuhan Allah, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang Yesus akan pergi kepada Tuhan Allah dan ya Bapamu itu Tuhan Bapakku jadi Tuhan Allahku dan Tuhan Allahmu gitu loh.
kepada Tuhan Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya gitu. Jadi inti ceritanya gitu teman-teman. Jadi ini cerita kebangkitan Yesus gitu. Nah ini saya coba universalkan ya, mungkin bahasanya seperti itu meskipun agak susah kali, tapi bagi teman-teman yang Nasrani ya saya ngarepin coba pegang Alkitabnya gitu sembari membaca, jadi baca translate yang aslinya gitu, yang aslinya. Kalau saya baca saya pengen untuk keluarga saya, tergerak untuk keluarga saya dan teman-teman saya gitu. Siapa tahu ada gunanya, bisa untuk cross check firman Tuhan dari keluarga dan teman-teman saya yang bukan Nasrani gitu. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Nah ini terkait lagi teman-teman dengan kitab Ibrani teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Ibrani pasal 5 teman-teman, ayat 1 sampai 9. Pasal 5 ayat 1 sampai 9. Kitab Ibrani teman-teman. Kitab Ibrani 5 pasal 1 sampai 9. Isinya coba saya juga universalkan juga teman-teman. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Tuhan Allah gitu, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan gitu, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri gitu. Dan tidak seorang pun mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Tuhan Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun, Nabi Harun gitu ya, kakaknya Musa gitu. Demikian pula Yesus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakanlah oleh oleh Tuhan Allah yang berfirman kepada Yesus gitu. Engkau telah kuperangkat pada hari ini sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Jadi kalau di universal kan firman Tuhanku engkau ya, firman Tuhanku telah Tuhan Allah peranakan pada hari ini. Ya jadi dinyatakan dalam bentuk firman Tuhan sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain gitu. Firman Tuhan adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi firman Tuhan adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan geluhan kepada Tuhan Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut gitu. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan gitu. Dan sekalipun ia adalah anak gitu, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya gitu. Jadi ini saya simpulkan di kitab Ibrani teman-teman, di kitab Ibrani. Percaya itu ternyata tidak semudah itu loh. Percaya itu tidak seperti tema hari ini saya cantum bahwa percaya itu hanya dari pikiran, perasaan, kehendak kita aja. Ya, jadi begitupun yang dialami oleh Yesus, begitupun yang dialami oleh firman Tuhan gitu. Ya, untuk bisa percaya firman Tuhan itu nggak mudah teman-teman. Jadi tidak bisa tanpa melewati pengenalan pengertian firman Tuhan, tanpa jadi mampu mengerti firman Tuhan, dan tanpa melakukan supaya mengalami firman Tuhan itu. Kalau selama kita tidak mengenal, tidak mampu mengerti, tidak mampu melakukan, ya bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan gitu. Kalau kita tidak mengalami firman Tuhan teman-teman, akhirnya kita nggak pernah loh mendapatkan pengalaman, misalnya mendapatkan mujizat atau mendapatkan penggenapan janji-janji Tuhan gitu. Itu nggak pernah teman-teman. Jadi memang kuncinya harus mengalami teman. Nggak bisa cuman sekedar mengalami dalam arti kata melakukan teman. Tidak bisa sekedar hanya di pikiran perasaan kehendak kita, ya saya sudah percaya Tuhan dan saya sudah mengenal Tuhan dari pikiran perasaan kehendak sendiri, bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Nah, pikiran perasaan dan kehendak Tuhan nggak ada cara lain gitu. Ya adanya cuma ada di firman Tuhan.
Jadi kalau kata teman-teman, jadi kalau seandainya kita tidak mengenal, tidak mendalami pengenalan akan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan dan juga tidak melakukan firman Tuhan, ya kita tidak mengalami, akhirnya kita tidak bisa mengerti pikiran perasaan kehendak Tuhan itu dari sisi Tuhannya. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman. Saya coba masuk ke draft saya aja. Nanti takutnya penjelasannya jadi panjang adanya di draft saya gitu. Nah, menyimak firman di Yohanes 20 pasal 20 yang tadi saya bacakan pertama, kitab Yohanes pasal 20 1 sampai 18 teman. Begitu panjangnya gitu. Maka kalau saya tangkap itu akan ada pengertian untuk percaya Tuhan dan firman Tuhan ada 3 cara atau 3 kriteria gitu. Jadi saya simpulkan dari pasal Yohanes pasal 21 sampai 19 itu kalau saya perhatikan gitu, saya perhatiin satu persatu, itu ada 3. Bagaimana kita percaya Tuhan itu ada 3 gitu, 3 cara atau 3 kriteria. Yang pertama teman, umumnya percaya karena adanya firman Tuhan secara tertulis sebagai perintah serta peraturan yang dari Tuhan bagi kita. Jadi percaya itu apa yang paling dasar itu kalau kita terima Tuhan teman. Ya percaya Tuhan itu ya kita terima firman Tuhan dalam kitab suci kita. Ya kalau Nasrani mungkin nyebutnya apa, bukan mungkin nyebutnya Alkitab gitu. Nah kalau teman-teman keluarga dan teman-teman saya yang ada di Muslim gitu, ya nyebutnya Al-Quran gitu. Nah mungkin kalau di agama-agama lain saya nggak ngerti apakah kitab sucinya Konghucu itu namanya Konghucu gitu, kitab Konghucu, kitab suci Konghucu, apakah Buddha itu namanya kitab suci Buddha, atau saya nggak ngerti. Saya pernah dengar Tripitaka apa itu gitu. Di Hindu juga saya nggak ngerti gitu. Dan yang lain saya juga nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas bahwa ya begitu gitu. Jadi kalau cerita yang pertama itu percaya karena adanya firman Tuhan secara tertulis sebagai perintah serta peraturan yang dari Tuhan bagi kita. Itu kalau di Nasrani teman-teman, firman Tuhan yang seperti itu namanya logos teman-teman. Yaitu adanya firman Tuhan itu disatukan di dalam kitab suci namanya Alkitab itu. Nah itu semua isi Alkitab itu adalah logos. Jadi bentuk firman Tuhan secara tertulis gitu. Ya itu kita percaya paling dasar itu. Nah problemnya teman-teman, apakah teman-teman kalau memang percaya bahwa Tuhan itu, percaya firman Tuhan itu adalah harus mau mengenal firman Tuhan. Nah ini tanda tanya nih teman-teman. Ya, ada orang, tipe-tipe orang yang berkeyakinan. Kadang-kadang waktu terima Tuhan gitu, ya menerima Tuhan secara formalitas. Kalau orang Nasrani bilang dibaptis. Saya nggak ngerti kalau di Islam, di Muslim namanya apa, di agama lain saya nggak ngerti. Tapi kalau di Nasrani disebutnya dibaptis. Waktu dibaptis itu biasanya teman-teman secara simbolis ya kita sudah menerima Tuhan gitu. Nah umumnya waktu kita menerima Tuhan itu kita juga mendapat satu kitab suci namanya Alkitab gitu. Nah problem yang timbul teman-teman bagi orang yang keyakinan dibaptis itu kitab suci nggak pernah dibaca teman-teman. Jadi cuma sekedar simbolis ya secara liturgis, secara agamais diterima ya sudah gitu. Jadi terima Tuhan dengan bukti terima kitab suci. Nah sebenarnya kan bukan itu. Kitab suci kalau cuma dijadikan kitab suci, ya cuma jadi bukan kitab suci, kan jadi buku gitu loh. Hanya jadi buku. Kita sebut kitab suci itu apabila kita mau mengenal dan mempelajari firman Tuhan di dalam kitab suci tersebut. Baru namanya disebutnya kitab suci, bukan buku. Ya ini soalnya seumur hidup nggak pernah dibaca, ya apa bedanya kitab suci dengan buku kosong gitu. Nah ini yang teman-teman harusnya kalau yang punya keyakinan itu harus sadar gitu. Bahwa apabila memang orang punya keyakinan sudah terima Tuhan secara simbolis, liturgis, agamais itu dengan dibaptis, ya secara Nasrani, ya harusnya mau mengenal firman Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan teman-teman. Nah ini kalau teman-teman tidak memulai mau membaca firman Tuhan gitu, akhirnya bagaimana teman-teman bisa tahu apa sih isinya firman Tuhan itu, apa sih perintah dan peraturan firman Tuhan itu gitu. Kan jadi tidak tahu teman-teman, apa sih yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya gitu. Apa yang Tuhan janjikan gitu dalam firman-Nya, nggak tahu juga. Nggak bisa bedain antara mujizat dengan penggenapan janji Tuhan, tidak tahu juga gitu. Ya, jadi akhirnya nggak tahu semua. Nggak tahu juga kalau di dalam manusia itu ada 3 unsur, ya ada tubuh, jiwa, dan roh.
Kalau orang dunia kan cuma tahunya kan tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Tidak tahu ada roh. Karena tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, hanya tidak tahu juga. Tidak tahu juga bahwa kita ini, roh kita itu adalah tempat dihidupkannya roh Tuhan di dalam diri kita oleh Tuhan Allah gitu. Itu juga nggak tahu juga gitu. Kan jadi akhirnya konyol, teman-teman. Dan saya berasumsi lebih bahaya orang yang punya keyakinan dibanding orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan sampai hari ini gitu. Karena orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan, ada kemungkinan mereka satu saat akan mengenal Tuhan gitu. Ya, yang tidak mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan, yang belum mengenal Tuhan juga akan mengenal Tuhan. Tapi kalau orang keyakinan, teman, orang yang udah yakin kok, udah percaya diri bahwa dia sudah percaya Tuhan gitu, dengan pikiran perasaan kehendak sendiri, dan dia sudah mengenal firman Tuhan dengan pikiran perasaan kehendak sendiri juga. Nah, ini pikiran kehendak sendiri itu, ya kehendak sendiri, pikiran perasaan kehendak sendiri itu adalah jiwa. Jadi bagaimana percaya Tuhan dengan jiwa sendiri, bagaimana mengenal firman Tuhan dengan jiwa sendiri. Ya akhirnya kalau orang Jawa bilang ya karep dewek gitu, jadi seenaknya sendiri saja. Nah, ini yang bahaya. Kalau menurut saya bahaya sekali, teman. Karena kalau sampai kita hidup tidak melakukan firman Tuhan, konsekuensinya itu kita berdosa gitu. Nah, berdosa itu ya kalau memang berat dosanya, ya masuk ke neraka, teman-teman. Bisa masuk ke neraka. Beda kalau orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan. Ya pengadilan Tuhan kan adil, teman-teman. Penghakiman Tuhan itu adil. Ya pasti akan dihakimi dengan cara-cara yang bukan orang yang percaya dan mengenal Tuhan, yang sudah ada firman Tuhan, ya kan tidak. Penghukumannya, penghakimannya pasti dasarnya ya sebagai orang-orang dunia gitu. Tuhan karena adil. Tapi kalau kita bicara orang-orang yang punya keyakinan, percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, mengaku seperti itu gitu, ya berarti penghakiman penghukuman bisa-bisa diambil dari penghakiman penghukuman dengan kategori orang yang sudah percaya dan mengenal Tuhan dengan benar. Nah, itu kan pasti lebih berat, teman-teman. Nah, apakah nggak takut gitu? Ya satu saat kalau di penghakimannya jatuhnya harus masuk neraka, kan jadi konyol, teman-teman. Nah, ini yang saya mesti buru-buru sering ingatkan. Ayo dong yang punya keyakinan, jangan cuma punya keyakinan loh. Orang yang punya keyakinan harus mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Itu yang saya selalu ingat itu. Jadi yang pertama sekali, teman-teman, percaya itu karena dasarnya karena ada bukti teori yang secara logos itu gitu, teman. Yang kedua, teman, percaya karena melihat atau mendengar kesaksian dari orang-orang yang alami Tuhan. Nah, itu gunanya kesaksian itu, teman. Jadi kalau cerita yang pertama itu kan biasanya adanya firman Tuhan itu ya secara agama liturgis, ya pasti ada mentor rohani, teman. Mentor rohani yang akan mengajar kita semua gitu loh. Ya untuk mengajarkan teori rohani itu berarti mentor rohani gitu. Tapi kalau kedua, teman-teman, ini tugasnya ya bisa tugasnya mentor rohani, bisa juga tugasnya kita yang bukan mentor rohani. Ya kalau saya sebagai pengusaha, ya itu berarti tugasnya saya sebagai pengusaha. Kalau teman-teman sebagai orang karir, ya berarti tugasnya orang-orang karir gitu. Itu bukan cuma mentor rohani. Nah, yang kedua itu karena sifatnya itu kan percaya karena melihat atau mendengar kesaksian dari orang-orang yang alami Tuhan. Nah, masalahnya siapa yang bisa menjadi saksi Tuhan gitu? Harusnya kan kita, teman. Bukan disudutkan harus mentor rohani. Kalau mentor rohani itu tugas utamanya adalah bagaimana mengajarkan teori-teori rohani gitu. Tapi kalau bicara bersaksi gitu, bersaksi itu adalah ya tugasnya semua, ya mentor rohani maupun saya sebagai pengusaha atau orang karir gitu. Itu harus tugasnya kita semua untuk bisa bersaksi. Nah, untuk bisa bersaksi itu ya harus mengalami Tuhan, teman. Untuk mengalami Tuhan ya harus basicnya harus punya kedalaman mengenal akan Tuhan, akan firman Tuhan, harus punya basic mau dan mampu mengerti Tuhan dan firman Tuhan, dan harus mau dan mampu melakukan firman Tuhan, teman. Nah, kalau kita bisa tiga ini dilakukan gitu, ya mengalami proses itu, ya harusnya kita sudah mengalami Tuhan, teman. Nah, ini yang bisa menjadi kesaksian. Berarti hidup kita ya di jalan firman Tuhan dan bersama roh Tuhan gitu. Nah, itu jadi kesaksian untuk kita bagi sesama kita yang lain, teman-teman. Jadi yang kedua itu percaya karena mendengar kesaksian, teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman, ketiganya percaya karena alami sendiri melalui mujizat dan timbul kemauan untuk mau kenal serta mau dan mampu mengerti jika melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini yang ketiga ini yang tadi menjadi saksi gitu.
Kalau yang kedua kan kita mendengar saksi gitu. Ada orang bersaksi, didengarkan sehingga kita percaya. Tapi kalau yang ketiga, teman, kita adalah pelaku kesaksiannya gitu. Nah, ini yang harus kita usahakan gitu. Jadi pertama kita percaya Tuhan karena firman Tuhan yang ada di kitab suci dan diajarkan oleh mentor rohani. Kedua adalah percaya Tuhan karena mendengar kesaksian mentor rohani atau pengusaha atau orang-orang karir gitu, yang bukan mentor rohani gitu. Intinya ya itu mendengar kesaksian itu. Yang ketiganya percaya karena memang mengalami sendiri, teman-teman. Ya mengalami sendiri, ya mengalami, biasanya dimulainya sama Tuhan dikasih dispensasi, alamin mujizat dulu gitu. Waktu alamin mujizat sehingga timbul kita percaya gitu. Nah, setelah kita percaya, Tuhan biasanya akan tarik ya, akan paksa kita, akan beri karunia kepada kita untuk bisa mau gitu, mau timbul mengenal akan firman Tuhan, akan Tuhan gitu, mulai diberi kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, bagaimana ya, dengan cara yang menghidupkan roh Tuhan itu. Jadi yang ketiga itu kita menjadi saksi gitu, bukan mendengar atau melihat kesaksian, tapi kita menjadi saksi, teman-teman. Kalau memang kita bukan mentor rohani gitu, kita pengusaha atau orang karir. Jadi ada 3 macam cara, 3 kriteria percaya itu seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kita tidak sama sekali tidak begini. Orang yang punya keyakinan itu jangan-jangan tidak ada di antara 3 kriteria ini, 3 cara ini, teman-teman. Karena saya enaknya sendiri gitu. Anggap beda dengan orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan. Mereka juga tidak bicara percaya dari 3 cara, 3 kriteria ini. Tapi kalau kita gitu, orang yang mau mengenal, mampu mengerti gitu, mencari pengertian sampai berjuang berani untuk melakukan firman Tuhan, ya kita harus kategorinya ada 3 ini stepnya, teman. Bicara dari teori firman dulu, dari kitab suci kan, dari firman perintah peraturan Tuhan. Kedua, mulai mendengar kesaksian, melihat dan mendengar kesaksian orang. Nah, yang ketiga menjadi saksi sendiri, teman-teman. Itu jadi 3 kriteria, maksudnya gitu, teman-teman. Nah, percaya Tuhan tidaklah semudah seperti orang yang berkeyakinan atau orang dunia pada umumnya gitu, yang hanya percaya oleh karena pikiran dan perasaan serta kehendak sendiri saja. Itu yang tadi sebelumnya saya jelasin gitu. Jadi percaya Tuhan itu tidak cukup seperti itu, teman. Tapi banyaknya orang-orang yang berkeyakinan, orang yang dunia pada umumnya, ya biasanya katakan gitu, ya percaya Tuhan enggak, ya percayalah, masa sama Tuhan enggak percaya gitu. Mengenal Tuhan enggak, ya mengenal lah. Kita kan hidup di negara yang berketuhanan yang Maha Esa, masa enggak mengenal Tuhan? Lah, itu selalu jawabannya gitu, teman. Padahal kalau bicara lebih dalam, apa sih ya rancangan dan kehendak Tuhan, nggak bisa jawab gitu. Ya, bagaimana mau menjawab? Apa sih perintah peraturan Tuhan? Ya, yang A, yang B, yang C, yang benar yang mana, yang salah yang mana? Nggak tahu juga gitu. Karena tidak menguasai perintah peraturan firman Tuhannya. Apa sih janji-janji Tuhan gitu? Ya, apakah Tuhan janji kesuksesan duniawi? Ya, apakah Tuhan janji yang namanya kebahagiaan keluarga di dunia ini? Nah, orang berkeyakinan atau orang dunia yang belum mengenal atau mengerti firman Tuhan, jawabnya apa? Ya pasti kan ujung-ujungnya, ya iyalah, orang masa sih nggak mau sukses, masa sih orang nggak mau bahagia keluarganya, pasti jawabnya gitu. Tapi kalau bicara orang yang lebih dalam mengerti firman Tuhan, itu tambahannya loh, bukan yang harus kita cari gitu. Itu tambahannya, tambahan dari Tuhan oleh karena kita mencari ya Tuhan dan firman Tuhan itu. Bonusnya itu, teman-teman. Jadi orang dunia sama akhirat kebalik, teman-teman. Kalau orang dunia kan mikirnya enggak, ya saya harus sukses duniawi ya demi membahagiakan keluarga saya. Gitu. Itu rumusnya orang dunia itu. Itu omongan orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan dengan benar gitu. Itu omongan orang-orang yang mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dengan persepsi jiwa sendiri, dengan pikiran perasaan kehendak sendiri gitu. Karena kalau bicara orang yang lebih dalam mengenal firman, bukan itu gitu. Jadi yang Tuhan mau itu carilah dulu Tuhan dan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhannya. Setelah kita ketemu Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, baru loh Tuhannya akan nambahkan yang namanya sukses duniawi dan ya kebahagiaan keluarga itu, kebahagiaan yang di dalam keluarga itu. Nah, problemnya bentuk kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga itu jadi relatif, teman, akan berubah setelah kita lebih mengenal mengerti akan
Ya Tuhan gitu, akan berbeda. Jadi akhirnya ya hidup kita, kalau saya simpulkan, hidup kita di dunia ini bukan untuk mencari sukses duniawi dan kebahagiaan keluarga, ya karena itu hanya tambahan. Tapi yang utama itu bagaimana gitu, mencari keselamatan akhirat. Karena keselamatan akhirat itu harus dicari dari sekarang. Bukan keselamatan akhirat ini berarti nanti nyarinya di akhirat saja. Di akhirat itu sudah kekal, teman-teman. Tidak bisa ada perubahan apa-apa. Jadi kalau kita mau nyari keselamatan akhirat, itu sama, teman-teman. Sama aja mesti nyari kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga di dunia juga gitu. Nah cuman prioritinya kalau bicara rohani dibalik gitu. Ya bagaimana Tuhan inginkan kita mencari Tuhan pribadi Tuhan dan kebenaran firman Tuhan lebih dulu. Nah setelah itu kita baru gitu mendapat tambahan dari kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga itu. Jadi kalau keselamatan akhirat, saya pikir ujungnya adalah damai sejahtera, teman-teman. Di hati kita itu ada damai sejahtera gitu. Bukan yang namanya sukacita karena atau bahagia ya karena hal-hal duniawi, hal-hal yang berkaitan sukses duniawi dan hal-hal yang bersifat kebahagiaan keluarga saja, tidak berhenti di situ, teman. Itu namanya mungkin sukacita atau bahagia gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan yang kita cari itu adalah bukan cuma sekedar bahagia dan sukacita, tapi damai sejahtera. Damai sejahtera ini di atas gitu, levelnya itu di atas bahagia dan sukacita gitu. Kenapa? Karena dalam kondisi kita ditindas, kita dalam kondisi cemooh, tetap ada sukacita kok, ada bahagia gitu. Ya dalam kondisi kekurangan, kita tetap ada bahagia, ada sukacita. Ya berarti kan yang namanya damai sejahtera itu kan di atas sukacita dan bahagia, teman-teman. Kurang lebih gitu, teman-teman. Jadi bedanya gitu. Nah, percaya Tuhan tidaklah cukup berhenti dalam status beragama atau hanya ibadah, liturgi, atau aktif dalam kegiatan rohani saja gitu. Jadi percaya Tuhan itu sering disalah kaprahkan oleh orang yang punya keyakinan atau orang dunia bahwa ya misalnya gini, ada orang jahat sampai merampok atau sampai korupsi gitu, atau korupsi waktu atau korupsi uang gitu. Itu kan sudah benar-benar nggak benar, teman. Tapi bagi orang-orang nggak benar itu akhirnya ditebus gitu. Lah, saya kan korupsi waktu, tapi kan untuk kepentingan bagaimana pujian penyembahan untuk Tuhan gitu ya. Bagaimana yang namanya kita merampok, mendingan supaya tidak terlalu dosa, 50% dari hasil rampoknya sumbangin aja ke fakir miskin gitu. Ya, bentuk-bentuk seperti itu kan firman tidak menghendaki, teman. Firman itu tidak menghendaki bentuk-bentuk yang seperti itu. Tuhan tidak perlukan hal-hal seperti itu gitu. Tuhan tidak perlu bicara jadi kita mesti korupsi waktu kita atau uang gitu ya dengan untuk alasan ke Tuhan. Tuhan nggak butuh itu, teman. Tuhan itu butuh menyenangkan Tuhan. Dengan kita mencuri, dengan kita merampok, mencuri waktu atau mencuri uang gitu, itu saja sudah hal yang tidak menyenangkan Tuhan kok. Ya Tuhan lebih senang orang tidak keburu melayani Tuhan karena memang gak punya waktu melayani Tuhan gitu. Ya mau tapi tidak mampu dan udah mati-matian berusaha tapi tidak bisa gitu. Ya Tuhan lebih senang seperti itu gitu daripada Tuhan seolah-olah disogok aja gitu pakai hal-hal yang duniawi, disogok soal harta, disogok soal apa. Tuhan nggak mau kok. Jadi saya kembalikan lagi bahwa percaya Tuhan tidaklah cukup berhenti dalam status beragama atau hanya ibadah liturgi atau aktif dalam kegiatan rohani saja. Nah banyak orang dia lakukan itu gitu. Banyak orang dunia yang bukan memperdalam pengenalan pengertian firman Tuhan, tapi malah masuk ke dalam jadi mencari hal-hal aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan gitu. Nah itu kan yang terlalu naif sebenarnya. Jadi percuma sekali gitu kalau kita masuk ke dalam fungsi-fungsi seperti itu. Ya mungkin banyak seperti kalau saya nggak ngerti, kalau Nasrani nyebutnya banyak yang supaya daripada mencari pengertian firman Tuhan, ya daripada melakukan firman Tuhan, dia lebih senang misalnya menjadi anggota majelis atau ikut di community ini itu, ikut misalnya di activity sosial gitu. Ya seperti itu gitu. Ya itu tidak jelek, teman, itu bagus sekali. Tapi kan
ya lebih bagus harus mengenal mengerti akan firman dulu daripada cuma sekedar ya hanya melakukan ya kegiatan semacam itu. Nah itu yang saya dikatakan itu ya kegiatan rohani yang tidak terkait langsung dengan pribadi Tuhan, teman-teman. Ini yang teman-teman mesti hati-hati gitu. Nah berikutnya juga percaya Tuhan adalah perbuatan, tindakan itu, perbuatan atau tindakan hidup dalam keseharian seluruh aktivitas kita. Jadi yang namanya percaya Tuhan itu, yang namanya percaya Tuhan adalah kerja, gitu, perbuatan atau tindakan kerja dalam keseharian seluruh aktivitas kita. Makanya ada istilah ibadah itu ya kerja gitu, bukan ibadah itu jadi waktu jam-jam tertentu aja atau hari-hari tertentu ibadah, yang lainnya kerja. Nggak bisa, teman-teman. Yang namanya ibadah itu adalah kerja gitu. Semua perbuatan, semua tindakan kita di sepanjang keseharian hidup kita, yaitu namanya ibadah, teman. Jadi kita percaya Tuhan itu dalam bentuk perbuatan, tindakan yang tiap hari kita kaitkan gitu. Jadi baik terkait hal apapun juga gitu, selalu kita kaitkan dengan perintah dan peraturan firman Tuhan serta interaksi dengan hidupan roh Tuhan gitu. Jadi setiap langkah kita harus ada pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan waktu kita melakukan keseharian hidup kita. Selalu kita hidupkan interaksi ada dengan roh Tuhan. Kita mesti bisa menentukan putusan langkah sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, dan kita juga harus bertanya lebih dulu, berinteraksi dengan Tuhan dulu sebelum memutuskan, teman-teman. Ya itu menghidupkan roh Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi dalam interaksi dengan hidupkan roh Tuhan di dalam pikiran dan perasaan serta kehendak roh Tuhan dalam jiwa kita gitu. Jadi semua harus dilibatkan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan dan dengan roh Tuhan, teman-teman. Percaya Tuhan dengan melakukan firman akan timbulkan ratap tangis dan keluhan demi keselamatan dan kesalahan kita. Oleh karena perintah dan peraturan firman tidak wajar dan dianggap salah bagi dunia. Jadi ini teman-teman harus sadar bahwa percaya Tuhan itu dalam melakukan firman Tuhan bukan berarti terus kita dapat puji-pujian gitu. Yang kita dapat sukacita, puji-pujian dinaikkan begitu. Bukan, teman-teman. Jadi kita waktu percaya Tuhan, waktu kita melakukan firman Tuhan justru kebalik, teman-teman. Ya kita akan mendapatkan ratap tangis gitu. Ya kita akan mendapatkan keluhan. Ya kenapa? Karena kita pengen hidup selamat gitu, mendapatkan keselamatan akhirat, dan juga kita pengen saleh gitu, menjadi orang soleh, orang saleh di hadapan Tuhan gitu. Cuma itu aja. Kalau karena perintah dan peraturan firman tidak wajar dan dianggap salah bagi dunia. Jadi teman-teman jangan kaget kalau firman Tuhan itu dianggap oleh orang dunia atau orang keyakinan itu adalah hal yang tidak wajar dan bisa dicap salah, teman-teman. Nah ini yang bahaya sekali gitu, teman-teman. Jadi jangan anggap bahwa firman Tuhan itu sejalan dengan orang dunia, sejalan dengan orang keyakinan sehingga kita bisa mendapat satu kebanggaan waktu melakukan firman Tuhan. Kebalik, teman-teman, waktu kita melakukan firman Tuhan justru kita dapat cemooh, penindasan dari orang-orang dunia maupun orang punya keyakinan gitu. Nah, percaya Tuhan tidak cukup hanya dalam pikiran dan perasaan serta kehendak kita saja, tetapi percaya Tuhan harus dengan diawali mengenal dan mampu mengerti serta berani melakukan firman Tuhan gitu, agar benar-benar mengalami perintah dan peraturan serta janji firman sehingga hidup masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Nah ini teman-teman, jadi kesimpulan terakhirnya seperti itu, teman-teman. Ya harus percaya Tuhan itu tidak cukup hanya dalam pikiran dan perasaan serta kehendak kita saja, tidak cukup hanya dalam jiwa kita saja, tetapi percaya Tuhan harus dengan diawali dengan mengenal dan mampu mengerti. Nah meskipun diawali mau mengenal itu biasanya Tuhan kasih dispensasi mujizat itu, teman-teman. Jadi kalau kita dapatkan mujizat, buru-buru dong kita cari lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan. Jangan sudah dapat mujizat cuman happy-happy aja dan malah cuman mempelajari ini mujizat Tuhan atau bukan ya gitu. Ya itu kan adanya di hati kita gitu. Kalau memang bentuknya mujizat itu biasanya dispensasi dari Tuhan untuk jadi pintu awal kita mau mengenal firman Tuhan gitu. Mujizat itu gunanya untuk itu, teman-teman. Nah setelah kita mengenal lebih dalam firman Tuhan, kita lebih mengerti firman Tuhan, kita lebih berani melakukan firman Tuhan, mujizat itu udah gak ada artinya kok, teman-teman. Yang berarti itu bagaimana kita berani melakukan perintah peraturan Tuhan gitu, ya untuk mendapatkan pengenapan janji-janji Tuhan. Itu yang paling penting gitu. Jadi mujizat itu ya dispensasi lah kalau bicara
rohani, ya mujizat itu diperlukan bagi anak-anak rohani. Tapi yang sudah dewasa rohani, mereka sudah tidak terlalu mengalami mujizat karena mereka sudah beriman, percaya, dan berpengharapan kepada janji-janji Tuhan. Dan ya itu dia akan apa ya, melakukan berani makan firman Tuhan itu ya untuk mendapatkan target utama Tuhan adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat untuk kita nanti gitu. Di dunia fana itu sifatnya fana, sementara di akhirat kan lama sekali, nggak ada berbatas gitu. Mudah-mudahan hari ini saya sharing bisa teman-teman tangkap, bisa didapat dicerna maksudnya, dan apabila memang berguna, tolong teman-teman beritakan, sharekan lagi gitu ke keluarga atau teman-teman lain yang memang siapa tahu membutuhkan kita gitu. Memang itu salah satunya kan dengan men-sharekan saja juga sudah bentuk memberitakan firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau memang kita belum punya kemampuan untuk bisa bersaksi gitu ya, ya satu-satunya ya kita dengan men-sharekan kebenaran firman Tuhan pun sudah ya melakukan firman Tuhan, sudah memberitakan firman Tuhan gitu untuk sesama kita demi keselamatan sesama kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.